Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Widya Triananda. Di video kali ini, saya akan menganalisis puisi dan membuktikan pendapat Herman J. Waluyo. Sebelumnya, teman-teman diharapkan untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Saya akan menganalisis puisi karya Amir Hamzah, Sutarji Kalzumbahri, dan Khairil Anwar. Pertama, saya akan menjelaskan pendapat dari Herman J. Waluyo. Menurut Herman J. Waluyo, puisi dibangun oleh dua unsur penting, yakni struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah keindahan, sedangkan struktur batin adalah makna dari puisi tersebut atau manfaatnya. Keindahan dari puisi terdiri dari rima, gaya bahasa, dan diksi. Lalu manfaatnya terdiri dari amanat tersirat dan amanat tersurat. Baiklah, puisi pertama yang akan saya nilai yaitu puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Cempaka. Berikut saya paparkan isi dari puisi tersebut. Selanjutnya, analisis dari puisi Cempaka. Yang pertama itu rima. Rima di sini rima silang, rima A, B, A, B. Pada larik, sungguh harum sedup malam, sungguh pelik bunga Kamboja, tetapi tuan aduhai pualam, pakaian adinda setiap masa. Lalu yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yaitu personifikasi dan metafora. Gaya bahasanya terdapat pada larik, cempaka aduhai bunga penglipur lara, tempat cinta duduk bersemayam. Sampaikan pelukku, wahai kusuma, pada adinda setiap malam. Sungguh harum sedup malam, sungguh pelik bunga Kamboja. Tetapi tuan, aduhai pualam, pakaian adinda setiap masa. Karena dalam puisi Cempaka membuat perbandingan dua hal yang secara langsung dalam bentuk sikat yang menghubungkan pokok pertama dan kedua, dan menggunakan benda-benda mati yang bernyawa seolah-olah bernyawa menjadi memiliki sifat. Lalu yang ketiga, diksi. Dari puisi Cempaka bahwa kata-kata dipilih dari Amir Hamzah adalah kata-kata yang dianggap mengandung nilai tertentu dan tepat menyentuh hati para pembaca. Contohnya bunga cempaka dan Kamboja yang berbaunya harum berwarna putih karena makna denotatifnya sama. Lalu yang keempat, amanat tersirat. Amanat tersirat di sini yaitu ingin memberitahu perasaan yang dialami terhadap pujaan hatinya dan ingin si pembaca mengetahui bunga cempaka dan Kamboja hampir sama dan berbau harum. Lalu selanjutnya amanat tersurat terdapat pada larik, sungguh tak kelihatan ia berbunga, cempaka tersembunyi dalam sanggul, tetapi harumnya aduhai kelana di dalam rambut terduduk tersimpul. Lalu selanjutnya saya akan menganalisis puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Naik Naik. Berikut saya paparkan isi dari puisi tersebut. Baiklah, langsung kepada analisis puisi yang berjudul Naik Naik. Yang pertama yaitu rima. Rima di sini yaitu rima A, A, B, B. Terdapat pada larik, tenang-tenang anginku sayang, tinggalkan badan di lekung benang. Reda-reda badaiku dalam,
ulikan sepoi, sunyikan dedam. Lalu yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yaitu gaya bahasa alusi. Karena dalam puisi berjudul Naik-Naik menunjukkan secara tidak langsung atau langsung ke suatu peristiwa. Contohnya pada bait kedua yang berbunyi, bertiup badai merentak topan, larikan dagu, hembuskan badan, tepukkan daku ke puncak tinggi, ranggitkan daku ke lengkung pelangi. Lalu yang ketiga, diksi. Diksi di sini dalam puisi Amir Hamzah penuh dengan kata konotasi dan kata-kata yang menganggap nilai tertentu supaya menyentuh hati para pembaca. Misalnya pada lirik, bertiup badai merentak topan. Lalu yang keempat, amanat tersirat. Amanat yang ingin disampaikan adalah bahwa dalam diri seseorang pasti akan mempunyai cobaan dan harus tegar. Amanat tersuratnya terdapat pada bait, biarkan daku tinggal di sini, sentosa diriku di sunyi sepi. Tiada berharap, tiada meminta, jauh dunia di sisi dewa. Selanjutnya saya menganalisis puisi karya Sutarji Kazom Bahri yang berjudul O. Berikut saya paparkan isi dari puisi tersebut. Lanjut kepada analisis puisi yang berjudul O. Yang pertama, rima. Rima di sini yaitu rima adalah rima yang terdapat dalam puisi. O adalah bunyi-bunyi awal pada tiap kata yang sebaris maupun pada baris-baris berlainan. Contohnya pada lirik, dukaku, dukaku, duka risau, duka kalian, duka ngiau. Bunyi D pada kalimat dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi. Lalu selanjutnya pada lirik, resahku, resah kau, resah risau, resah balau, resah kalian. Bunyi R pada kata-kata dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi. Lalu selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa di sini menggunakan bahasa kiasan. Yang ditampilkan adalah repetisi, yakni pengulangan kata guna menekankan arti pada kata itu, seperti tekanan pada kata duka yang diulang sampai 5 kali. Terlihat kalau sang penyair sedang mengalami duka, entah duka pada dirinya, pada kau, atau mungkin kekasihnya. Duka kau pada temannya, ataupun duka seekor kucing. Begitu juga penekanan pada kata resah, ragu, mau, sia-sia, was-was, duhai, dan O adalah sebuah tekanan yang memberi makna lebih pada duka, keresahan yang akhirnya menimbulkan ragu dan juga keinginan tahuan, walaupun itu hanya sia-sia dan membuat was-was. Pengulangan kata itu merupakan penekanan juga pada artinya. Lalu selanjutnya diksi. Dalam puisi O ini, Sutarji memilih kata-kata yang tepat. Seperti apa yang dia katakan bahwa kata itu adalah pengertian itu sendiri, tidak harus bermakna lain. Sehingga dalam puisinya ini hanya ada makna denotasi. Dalam puisi ini, kata-kata yang digunakan Sutarji adalah kata-kata yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Tetapi ada kata berasal dari bahasa daerah, antara lain yaitu bahasa Jawa. Terlihat pada kata bolong yang berarti berlubang, yakni suatu kekosongan. Lalu selanjutnya amanat tersirat. Amanat dalam puisi O adalah seorang manusia harus selalu
berusaha dan sebaik-baiknya dalam menjalani baik buruknya kehidupan di dunia, dan setelah itu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu amanat tersuratnya, maaf saya tidak menemukan amanat tersurat di sini. Sebelumnya saya tekankan bahwa ini adalah analisis menurut saya sendiri. Mungkin ada pendapat orang lain yang menemukan amanat tersurat dari puisi yang berjudul O karya Sutarji Kalzombahri ini. Selanjutnya saya akan menganalisis puisi karya Sutarji Kalzombahri lagi yang berjudul Batu. Berikut saya paparkan isi dari puisi tersebut. Baiklah, langsung saja kepada rima. Rima di sini saya menemukan kesamaan pada kata batu dengan mengapa, dan pada rima tengah saya mendapat kesamaan pada kata 1000. Lalu selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang saya temukan di sini yaitu yang pertama personifikasi. Pada larik batu duka, batu rindu, batu bisu. Lalu selanjutnya perumpamaan epos. Perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat perbandingannya lebih lanjut dalam kalimat atau frase berturut-turut. Terdapat pada larik dengan 1000 gunung, langit tak runtuh. Lalu selanjutnya saya menemukan gaya bahasa di sini yaitu metafora. Terdapat pada larik mengapa jam harus berdenyut sedangkan darah tak sampai. Lalu saya menemukan gaya bahasa di sini yaitu sinekdos. Pada umumnya dengan menyebut bagian sebagai keseluruhan atau keseluruhan untuk menyebut bagian. Sinekdos ini membuat lukisan langsung pada hakikatnya yang ditunjuk atau pada pusat perhatian. Begitulah sinekdos yang dipergunakan oleh Sutarji. Pada umumnya sinekdos yang terdapat dalam sajaknya adalah pars pro toto atau bagian untuk keseluruhan yang terdapat pada bait dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin ingin tak teduh, dengan siapa aku mengeluh, mengapa jam harus berdenyut sedang darah tak sampai, mengapa gunung harus meletus sedang langit tak sampai, mengapa peluk diketatkan sedang hati tak sampai, mengapa tangan melambai sedang lambai tak sampai. Kau tahu? Lalu selanjutnya diksi. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi Batu ini nampaknya benar-benar pikirkan dan dipilih, sehingga kata yang digunakannya padat dan kaya akan nuansa makna, serta mampu mengembangkan dan mempengaruhi daya imajinasi pembaca. Ditambah lagi pemilihan kata yang digunakan bukanlah arti sebenarnya. Selanjutnya amanat tersirat. Amanat di sini yaitu meskipun jarak memisahkan, rindu menggebu, cinta tak boleh runtuh ataupun berpaling kepada orang lain. Lalu selanjutnya amanat tersurat. Amanat tersurat di sini terdapat pada bait dengan 1000 beringin ingin tak teduh, di mana penyair menggambarkan banyaknya tempat berteduh tetapi tidak ada rasa ingin berteduh. Lalu selanjutnya terdapat pada bait batu langit, batu duka, batu rindu, batu janun. Penyair meletakkan makna konotasi di mana semua batu tidak ada di langit ataupun merasakan duka dan rindu. Selanjutnya analisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Hampa. Berikut saya paparkan isi dari puisi tersebut. Baiklah, langsung kepada analisisnya.
Yang pertama, rima di sini yaitu rima pasang pada larik, sepi di luar, sepi menekan, mendesak, lurus kaku pohonan tak bergerak, sampai ke puncak, sepi memagut, tak satu kuasa melepas renggut. Lalu selanjutnya, gaya bahasa. Di dalam puisi hampa, Chairil Anwar menggunakan banyak sekali majas hiperbola, yaitu berlebih-lebihan. Contohnya sepi tambah ini menanti jadi mencekik, memberat, mencekung punda sampai binasa segala. Yang artinya dalam kesepian dia menunggu sampai membungkukkan pundaknya sampai tak sanggup lagi menanti. Lalu selanjutnya diksi. Pada puisi di atas, sang penyair menggunakan bahasa kesehariannya sehingga kita mudah mengartikan maksud dari puisi tersebut. Dengan intonasi yang tepat, maka kita akan bisa mengerti makna dari isi puisi tersebut. Meskipun pada puisi Chairil Anwar di atas tidak semuanya menggunakan kata yang tepat sesuai KBBI. Contohnya pada kata pohonan yang harusnya pepohonan. Lalu selanjutnya amanat tersirat. Amanat dalam puisi ini adalah tentang kesetiaan seorang yang menunggu orang yang dia sayangi. Meskipun lelah dan merasa tak sanggup lagi, namun kita harus tetap percaya bahwa semua hal akan indah pada waktunya. Lalu selanjutnya, amanat tersurat. Terdapat pada bait, sampai ke puncak, sepi memagut, tak satu kuasa melepas renggut, segala menanti, menanti, menanti. Lalu selanjutnya terdapat pada bait, sampai binasa segala, belum apa-apa, udara bertuba, setan bertempik, ini sepi terus ada dan menanti. Selanjutnya, analisis pada puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar. Berikut saya paparkan isi dari puisi tersebut. Baiklah, langsung kepada analisis puisi yang berjudul Doa. Yang pertama, rima. Rima yang digunakan Chairil Anwar dalam puisi Doa yaitu bait pertama, kedua, ketiga, serta keempat memiliki rima. Terus bait kelima, keenam, dan ketujuh memiliki rima bebas. Lalu selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang ada adalah hiperbola. Pada bait keempat, baris 1 sampai yang ketiga yang berbunyi Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Lalu selanjutnya diksi. Diksi di sini yaitu diksi yang pertama konotasi pada kalimat aku hilang bentuk. Lalu diksi denotasi pada kalimat aku mengembara di negeri asing. Lalu selanjutnya amanat tersirat. Di sini sang penyair mencoba memberikan pesan kepada pembaca melalui puisi doa agar pembaca bisa menghayati makna dari kehidupan dan selalu mengingatkan untuk selalu dekat dengan Tuhannya. Lalu selanjutnya amanat tersurat terdapat pada larik dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Sekian dari analisis puisi karya Amir Hamzah, Sutarji Kalsumbahri, dan Chairil Anwar yang membuktikan pendapat Herman J. Waluyo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.